Halo, selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik dan tetap semangat ya, karena kita sudah memasuki bulan baru nih, bulan September yang biasanya identik dengan September apa nih, Mas Vino? September ceria tentunya. Iya, September ceria, kurang ceria. Iya, kurang ceria. September ceria. Oke, September ceria ya pastinya nih teman-teman. Nah, apalagi setelah sebelumnya di bulan Agustus, ini juga cukup sumringah ya. Overall nih market juga cukup positif lah untuk sepanjang bulan Agustus ini. So, kira-kira saham-saham apa saja sih yang menarik yang untuk dipantau dan apa saja katalisnya? Pastinya kita tetap berharap ya kalau September ini bisa menjadi September yang ceria buat teman-teman semua dan pastinya cuan. Nah, langsung saja kita bahas dalam Klinik Saham bersama saya Ellen Gracia dan juga Mino. Iya, langsung saja kita akan bahas di Klinik Saham nih teman-teman. Jadi buat yang ada pertanyaan bisa langsung saja dicantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab dan juga bisa melalui raise hand ya tentunya. Kalau melihat bursa regional Asia ini juga cenderung bervariasi ya untuk hari ini. Kemarin kan juga ditutupnya koreksi. Mungkin ini juga merilis data ekonomi ini dari China, di mana aktivitas jasa China pada Agustus ini turun 51,8 ya ke angka 51,8 pada Agustus. Ini menjadi angka yang terendah dalam 8 bulan. Jadi memang investor nih lagi-lagi masih memantau nih terkait dengan update perkembangan ekonomi China. Karena ada satu lagi data yang juga cukup penting nih teman-teman terkait dengan neraca perdagangan, kinerja ekspor importnya China yang juga menjadi acuan ya, karena ini kan juga berdampak juga ya Mas ya terhadap pergerakan harga komoditas nih. Nah, gimana nih komoditas nih Mas Vino? Ini komoditas belakangan cukup menarik ya, Ellen. Jadi beberapa komoditas ini terutama yang fresh banget ini terkait dengan harga minyak. Jadi harga minyak ini memperoleh kabar yang sangat baik ya, sangat positif gitu. Yaitu terkait dengan perpanjangan pemangkasan produksi ya Arab Saudi sebesar 1 juta barel itu hingga akhir tahun ya. Tadinya pemangkasan itu hanya dijadwalkan sampai akhir September gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat positif di pasar minyak. Kemudian Rusia juga berkomitmen untuk mengurangi ekspornya ya sebanyak 300.000 barel gitu. Jadi dua hal ini yang membuat beberapa saham di sektor energi ya ini mengalami kenaikan cukup signifikan, dan hari ini sektor energi menjadi sektor yang dengan penguatan terbesar ya, menjadi penopang IHSG hari ini gitu. Nah, itu mungkin sedikit teaser ya terkait dengan sektor energi yang memang masih ngegas aja nih beberapa hari ini ya teman-teman ya. Tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan komoditas minyak, tapi yang mungkin juga jadi perhatian kita semua nih juga terkait dengan komoditas batu bara ya. Di mana memang terpengaruh dari kabar bahwa India nih memperpanjang mandat impor batu bara yang seharusnya berakhir di bulan ini nih teman-teman, tapi diperpanjang lagi nih hingga Maret 2024 karena ini untuk menghindari pemadaman listrik. Jadi memang kebutuhan listrik di sana nih lagi meningkat ya. Tapi memang itu mungkin dari sisi positifnya. Untuk sisi yang mungkin masih perlu dipantau lagi nih terkait dengan China lagi ya, China lagi memang, karena memang ada ekspektasi bahwa penurunan demand dari China di bulan September dan Oktober nih untuk komoditas batu bara sendiri Nah, Mas Bino gimana nih ngelihat batu bara nih secara long term, mungkin untuk akhir tahun nih kayak gimana? Karena kan biasanya memang demand meningkat ya. Iya, menjelang akhir tahun ya, itu biasanya memang mengalami kenaikan. Tapi tadi ya menyambung terkait minyak ini memang tadi kalau minyak naik ini biasanya harga batu bara juga sebagai substitusi ya. Ini energi itu juga biasanya terdampak sentimen positif ya, seperti yang hari ini kita juga lihat ya, misalnya kayak saham-saham batu bara misalnya kayak PTBA, kemudian Adaro itu juga mengalami kenaikan lumayan ya. Jadi harapannya tadi ya ekspektasi bahwa permintaan dari China di bulan September Oktober itu turun, itu bisa diimbangi oleh sentimen dari harga minyak dan plus dari India tentunya tadi yang memperpanjang mandat impor untuk batu baranya gitu Ellen. Karena ya India ini kan salah satu konsumen terbesar juga ya untuk komoditas batu bara untuk pembangkit listrik ya, gitu. India juga masuk top 3 lah ya untuk negara dengan konsumsi batu bara terbesar begitu. Nah, batu bara naik, minyak naik, nikel juga rebound naik juga nih ya. Ini juga lagi-lagi karena adanya pemulihan dari sisi demand dan supply-nya nih yang katanya juga terdampak ya, yang cukup terbatas lah dari sisi supply.
Nah, kenaikan harga nikel ini mungkin juga dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan biji nikel di Indonesia nih, karena belakangan ini pemberitaannya terkait seputar itu. Katanya biji nikel di Indonesia ini cukup terbatas kapasitasnya. Nah, kita lihat memang kenaikan harga nikel pig iron sendiri ini juga sudah meningkat cukup signifikan ya, baik dengan kenaikan harga nikel LME dan juga nikel pig iron ini juga cukup meningkat nih dari belakangan ini nih Mas Vino. Nah, itu ngelihatnya gimana nih view-nya untuk nikel? Ya, jadi memang kalau untuk nikel sendiri ini mungkin kita ngomongin dua hal ya. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi yang disinggung oleh Ellen bahwa nikel pig iron ya atau NPI ini harganya memang lagi mengalami kenaikan. Tadi yang disebutkan juga terkait dengan biji nikel segala macamnya yang agak sedikit terkendala. Dan kalau kita lihat di pasar Shanghai memang belakangan ini harganya mengalami rebound ya. Dan ini dampaknya ke beberapa saham yang berkaitan dengan nikel pig iron ya, seperti kayak MBMA, kemudian NCKL itu juga sahamnya belakangan mengalami pergerakan yang cukup positif ya, terutama untuk MBMA. Nah, tapi memang kalau untuk yang nickel matte ya, yang kalau kita tentunya ini hubungannya dengan harga nikel di LME ini memang ada sedikit rebound, tapi masih cukup sebenarnya sih masih cukup terbatas ya, belum terlalu belum terlalu signifikan gitu Ellen. Tapi perlu dicermati karena ya kalau misalnya salah satu produk berbasis nikel naik, bisa jadi nanti nikel yang lain juga ikut naik. Iya. Nah, mungkin yang perlu di-note juga nih teman-teman, kalau tadi kan disebutkan nih terkait dengan NPI itu relate-nya ke saham-saham seperti MBMA dan NCKL. Untuk LMI ya Mas ya, ini lebih relate ke Antam dan Inco nih. Oke, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan juga nih yang masuk ya di Discord. Mungkin kita akan jawab dulu nih. Oke, hai Dok Mino dan Dok Ellen, tanya-tanya dong. Kan memang nih kabarnya India akan memperpanjang mandat import batu bara hingga tahun depan ya, awal tahun depan. Nah, dampak-dampaknya seperti apa sih terhadap harga batu bara? Mungkin dari Mas Mino bisa dijawab dulu nih Mas. Ya, tentunya ini akan berdampak pada harga ya, karena kan harga itu terbentuk interaksi antara penawaran dan permintaan ya. Kalau sisi permintaannya tetap kuat, artinya ini akan menjadi penopang ya untuk harga komoditas batu bara setidaknya dalam jangka pendek. Ya, kalau kita ngikutin tadi ya yang dari India ya, berarti setidaknya sampai Maret 2024 gitu Ellen. Jadi ada harapan rebound dari harga komoditas batu bara setelah koreksinya cukup dalam nih dari awal tahun kan, koreksinya udah dalam banget kita untuk batu bara. Jadi mungkin bisa dipantau juga beberapa saham ya di sektor komoditas batu bara ya, untuk teman-teman yang mungkin trading untuk memanfaatkan momen tersebut. Sebenarnya untuk batu bara sendiri ini di domestik juga ada satu isu yang mungkin juga bisa dicermati ya, terkait dengan ekspektasi segera dibentuknya BLU gitu Ellen. Jadi itu juga menjadi sentimen cukup positif untuk beberapa emiten. Oke, nah mungkin sedikit nambahin juga nih ya teman-teman terkait situasi di India sendiri. Memang kan penggunaan pembangkit listrik di India pada Agustus nih katanya juga mencapai rekor yang cukup tinggi nih dalam 10 tahun terakhir ya. Karena di sana sedang ada cuaca panas dan pasokan listrik ini juga turun dibandingkan permintaan di bulan Agustus. Jadi ya memang ini sepertinya pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang mandat impor sendiri. Nah, kalau dari sisi demand mungkin secara keseluruhan ya kita ngomong ya Mas Pino ya, untuk kedepannya seperti apa. Dari International Energy Agency ini melihat sepertinya pertumbuhan permintaan listrik global juga masih akan naik-naik aja sih pada tahun ini sampai tahun depan ya. Karena kan kenaikan suku bunga juga sepertinya kan sudah ada di fase akhir. Jadi memang harapannya demand-nya nih yang bisa pulih nih. Jadi ekonomi pulih, permintaan bisa naik ya. Benar. Nah, sepertinya ada yang mau nanya nih. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih kali ini lewat voice nih. Mungkin boleh langsung saja diajukan nih pertanyaannya. Oke, mungkin sambil nunggu kita cek dulu ya. Oh, sudah. Oke, silakan. Halo. Siang, Dok Ellen, Ino. Iya. Silakan pertanyaannya. Dengar-dengar nih Rusia dan memperpanjang pemangkasan produksi supaya sampai akhir tahun. Ini kira-kira dampaknya kayak gimana sih, dan apakah ada Oke.
Oke, thank Oke, you thank pertanyaannya. you. Nah, tadi sudah dibahas mungkin ya terkait dengan sentimen komoditas minyak ya. Tadi Mungkin bisa diulang lagi. mungkin kita lebih detail lagi deh, lebih Ya, jadi- ini lagi rinci lagi. Sebenarnya kalau harga komoditas minyak itu lebih relate-nya ke saham-saham seperti Medco dan Akra ya. Nah, Medco kan juga naiknya kenceng nih hari ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat emiten di bursa ya, ini ada 3 emiten yang secara langsung mungkin terpengaruh ya dengan adanya perkembangan harga komoditas minyak. Yang paling terpengaruh mungkin adalah Medco karena dia produksi minyak, kemudian emiten lain Akra ini distributor BPM, kemudian Elsa juga sama dan dia selain distributor juga usahanya salah satunya adalah di bidang jasa pertambangan minyak ya. Jadi harusnya ini 3 emiten ini menjadi emiten yang diuntungkan dengan adanya kenaikan harga minyak ya. Kalau kita lihat nih dari pergerakan harganya di market saat ini, misalnya kayak Medco tadi sempat naik 10%, saat ini ada di kisaran 8,8%, kemudian Elsa ini naik 2,5% ya, tadi harganya juga sempat lebih tinggi ya kenaikannya. Kemudian untuk Akra saat ini ada di 1,7% ya. Jadi memang ini kelihatannya menyesuaikan banget nih Helen, mana yang paling terpengaruh, mana yang agak kurang, mana yang paling Kayak langsung kurang. terkena imbasnya gitu. Jadi maksudnya di harganya itu pun sebenarnya sudah tercermin ya. Jadi ini menggambarkan bahwa ya investor kita udah pintar-pintar semua nih, udah tahu nih mana yang memang sangat terpengaruh, mana yang agak kurang terpengaruh dan masih ada pengaruh tapi tidak besar gitu. Oke. Jadi, Helen. Nah mungkin sekalian ngasih bonus ya terkait dengan Medco. Biasa kan pertanyaan teman-teman nih gini nih, kalau harganya sudah ngegas nih, teknikalnya kayak gimana gitu ya, masih ada peluang upside-nya seperti apa gitu ya untuk upside-nya. Nah memang kita lihat ini menarik sih sejak mungkin di akhir pekan lalu ya Mas, memang kan Medco ini sudah mulai ini ya menguat ya dan juga breakout ya di level 1160, kemudian diikuti oleh koreksi wajar lah ya, kita ngomongnya pullback nih selama 2 hari. Tapi yang bagus adalah Medco ini tidak ditutup di bawah level supportnya di 1210, sehingga memang masih oke nih buat Medco. Nah hari ini kita lihat memang Medco kembali breakout lagi nih ya di area resistance-nya di 1340 nih, sehingga memang kalau masih bisa maintain nih di atas itu, terbuka peluang juga untuk Medco bisa lanjut rally menuju next resistance di 1480. Jadi itu dia yang mungkin sedikit banyak terkait dengan sentimen penguatan harga minyak yang sudah ditanyakan ya tadi oleh Ai ya. Oke, semoga cukup menjawab. Mungkin ada kata-kata mutiara Mas untuk September yang kita harapkan. Ya semoga aja. September ceria. Ya semoga aja di September ini kita semuanya bisa ceria ya, dalam artian ya kita dapat cuan yang diharapkan. Ya, tentunya happy cuan deh pokoknya pokoknya. buat sobat Genpes semuanya. Oke, amin. Ya kalau Mas Mino ngomong biasanya kejadian loh teman-teman. Jadi banyak-banyak doa juga. Disclaimer on sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung di Klinik Saham kali ini. Sampai jumpa di Klinik Saham berikutnya. Dan pastinya terus saksikan konten-konten menarik ya dari CGS YMB Sekuritas, baik di YouTube dan juga di Discord. See you. See you semuanya.